Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aulur Rifai, SH.M.Hum. Yang kami hormati Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Hanafi Amrani SH.M.H. LL PhD. Yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Abdul Khalid SH.M.Hum, Bapak Ariel Bowo SH.M.H, serta Ibu Dr. Aroma Elina Marta SH.M.Hum. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan sekalian serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana membawa kita dari zaman kejadian seperti zaman yang terang benderang pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenalan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Para Bapak Ibu tamu undangan serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, marilah kita bersama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau Saudari Kufra, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 2,5 jam
maka ada baiknya saya memberikan agak luas kepada para pemateri sekitar 20 sampai 30 menit masing-masing. Nanti di akhir pemaparan ketiganya kita buka forum diskusi untuk pematangan, dan insya Allah nanti di akhir sesi kita akan menyampaikan sikap resmi dari Fakultas Hukum terkait dengan gagasan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak. Waktu pertama kami sampaikan berikan kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Marta 20 sampai 30 menit. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Satu topik yang sekarang menjadi isu hangat di negara kita, yaitu mengenai pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif kriminologi. Pertanyaan yang pertama kali muncul adalah ketika menyebut istilah kebiri, berarti yang kita bayangkan pelakunya siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya, jadi sebetulnya kalau ini kan dari perspektif kriminologi, nanti kita lihat Pak Ali kan dari perspektif hukum pidana. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu saja, sebetulnya di dalam hukum pidana kita mengenal tidak ada perbedaan ya pelaku itu dari jenis kelamin yang mana sebetulnya. Tapi ketika sudah menggunakan istilah kebiri, itu berarti sudah mengasumsikan bahwa yang disebut dengan pelaku kebiri itu selalu laki-laki. Padahal nanti kita lihat ya, yang namanya pelaku kejahatan kekerasan seksual itu tidak selamanya laki-laki ya. Sekitar kita itu ada pelakunya yang berjenis kelamin perempuan, tetapi faktanya memang ini di depan kita ya ada Pak Polisi dari pengadilan. Selamat datang Bapak, terima kasih. Dari perspektif itu saja sebetulnya kita akan melihat bahwa akan ketahuan ya bahwa di pengadilan hampir sebagian besar yang diproses adalah jenis kelamin laki-laki. Saya tidak akan membahas dalam perspektif medis, tetapi saya akan mengulas sedikit saja tentang apa yang dimaksud dengan kebiri atau yang disebut dengan castration. Jadi kalau kita melihat definisi yang muncul, kastrasi itu sebetulnya berkaitan dengan alat reproduksi laki-laki yang kemudian dibuang. Kalau itu dulu kebiri namanya kebiri konvensional. Nah sekarang yang sekarang ini yang ditawarkan gagasannya oleh negara kita ini adalah yang disebut dengan chemical castration atau yang disebut dengan pengebirian kimia. Pengebirian kimia itu adalah satu proses yang tidak perlu untuk melakukan pembuangan kepada alat produksi laki-laki, tetapi cukup dengan melakukan tindakan berupa tindakan medis. Perlu disampaikan sebetulnya secara perspektif sejarah, kebiri itu sudah ada sejak dulu kala, terutama digunakan pada sekte kepercayaan tertentu pada proses upacara keagamaan. Jadi ini
sudah masuk ke dalam darurat seksual. Kenapa? Karena bukan hanya laporan di LSM saja, tapi di pengadilan pun terjadi angka yang sangat meningkat, ya, sehingga angka kekerasan seksual ini pun ternyata dari jumlah persennya, kalau kita lihat di sini dari 2 sampai ke 8 itu terjadi peningkatan yang signifikan. Berarti ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual ini merupakan masalah yang sangat serius. Nah, kemudian makanya Mannheim ya, dia mengatakan bahwa perempuan, anak ya itu cenderung sekali untuk mengalami korban, ya, karena apa? Ya karena sebetulnya anak itu memang dia masuk ke dalam apa yang disebut dengan istilah laten kriminal. Laten kriminal itu adalah mereka yang memang lemah dan cenderung untuk mengalami kekerasan, termasuk perempuan juga ya, mereka cenderung sekali untuk mengalami kekerasan ya. Tapi nanti boleh protes ya, laki-laki apa enggak gitu ya, karena itu juga berkaitan dengan perbedaan perspektif pandangan. Ada 2 faktor penyebab ya kalau dilihat dalam perspektif kriminologi. Pertama adalah faktor trauma yang berkepanjangan. Jadi ada korelasi yang erat antara anak yang pernah mengalami trauma kekerasan seksual dengan mereka ketika dewasa melakukan kekerasan seksual. Beberapa riset menunjukkan anak yang pernah mengalami pedofilia pada saat dia masih kecil, ketika dia dewasa dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sehingga faktor trauma inilah yang kemudian membuat ada rasa ingin ya untuk melakukan itu kepada orang lain. Kalau saya pernah mengalami itu, kenapa saya tidak melakukan kepada orang lain? Dan yang kedua adalah ternyata dari perspektif psikologi itu ada muncul semacam kenikmatan seksual yang sangat mungkin istilahnya sensasional gitu ya, yang dialami oleh pelaku. Nah, kemudian yang kedua adalah lemahnya ikatan, sehingga berkaitan dengan baik kekerasan seksual, baik dengan pedofilia, baik dengan penganiayaan anak. Ini adalah lemahnya ikatan individu seorang pelaku ya pada keluarganya dan di masyarakatnya. Dan yang sebetulnya sangat menyedihkan, hampir sebagian besar pelakunya berasal dari menengah ke bawah. Tetapi bukan berarti yang menengah ke atas tidak menjadi pelaku. Nah, tetapi hampir sebagian besar kalau kita lihat misalnya pada putusan pengadilan itu sebagian besar juga pelaku itu dari kelompok menengah ke bawah. Ya, saya misalnya pernah saya melihat ada putusan pidana nomor 44 ya tahun 1998. Tetapi ini bukan pedofilia, tapi ini kasus perkosaan. Dan yang menarik di situ ketika korbannya sudah mengalami trauma berkepanjangan, oleh hakimnya ternyata pelakunya dilepaskan. Ya, oleh hakimnya pelakunya dilepaskan. Saya waktu itu penasaran sekali, ini ada apa gitu ya dengan pelakunya. Saya cek, ternyata apa yang menarik? Pelaku itu pendidikannya SD, ya, dari menengah ke bawah, ya, unemployment, tidak bekerja, dari keluarga tidak punya. Tetapi yang menarik adalah hakimnya meminta supaya dilakukan uji tes kejiwaan oleh psikiater di Rumah Sakit Sarjito, dan ternyata dia mengalami apa yang disebut dengan psikosa manik organik. Nah, psikosa manik organik itu adalah serangan kejiwaan yang muncul secara tiba-tiba kepada seorang pelaku, meskipun pada kenyataannya kesehariannya dia dalam keadaan normal. Dan yang menarik oleh hakim, putusan ini pelakunya diputuskan lepas dan dimintakan untuk di-treatment, ya, dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 tahun. Nah, disinilah artinya ini menunjukkan bahwa kita dalam perspektif kriminologi kita juga harus perlu untuk melihat bahwa pelaku itu tidak semuanya kita menganggap bahwa mereka selalu salah dalam pengertian yang utuh. Karena apa? Karena memang bisa dipahami reaksi masyarakat bahwa kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang tidak dapat diampuni. Sebenarnya kebiri itu merupakan bentuk pidana yang sangat kuno. Masa kuno orang menerapkan dalam kasus perzinahan. Jadi siapa yang berzina maka hukumannya dikebiri.
Di Eropa Barat pada abad ke-12 juga diterapkan terkait dengan kasus perkosaan. Di Prancis abad ke-13 juga diterapkan terkait dengan pelaku homoseksual. Jadi semua yang diancam dengan pidana kebiri atau kebiri kimiawi ataupun dengan cara bedah itu merupakan kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, kemudian karena pidana kebiri menggunakan cara bedah itu dianggap merupakan cerminan dari hukuman yang sifatnya barbarian, tidak manusiawi, maka banyak negara yang kemudian meninggalkan. Nah, akhirnya tahun 1970-an ditemukan ada cara baru menggunakan kebiri kimia. Negara-negara yang pertama kali menerapkan adalah Swedia, Jerman, dan Denmark. Kemudian diikuti banyak negara lain, baik di Amerika maupun di Eropa yang menerapkan. Kalau di Eropa yang pertama kali menerapkan adalah California. Untuk melakukan pembahasan terhadap gagasan kebiri kimiawi tentu tidak bisa emosional, tapi harus didasarkan pada ilmu hukum pidana. Paling tidak kita bisa mengkaitkan dengan teori tujuan pemidanaan. Secara umum, meskipun ada yang lebih terperinci, ada 3 teori tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut, yang kedua teori relatif atau tujuan, dan yang ketiga teori penyatuan atau gabungan. Saya akan bahas sepintas saja. Yang pertama teori absolut atau retributif. Jadi menurut teori ini, pidana merupakan penderitaan sebagai suatu balasan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa. Jadi ada suatu kejahatan, pelakunya dipidana. Pidana itu fungsinya sebagai suatu balasan. Karena dia melakukan kejahatan, ya wajar kalau dia harus dibalas dengan sesuatu yang menderitakan. Pidana juga merupakan keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan. Jadi ini cenderungnya kepada backward looking, melihat kepada masa lalu. Karena bagaimana nasib pelakunya dan nasib masyarakat ke depan, apakah mereka jera, apakah mereka tercegah, itu nggak dipikirkan. Tapi yang penting ada penyimpangan atau kejahatan dibalas. Berarti backward looking, hanya melihat kepada masa lalu, tidak mempertimbangkan bagaimana kedepannya baik pelaku maupun masyarakat. Penentuan berat ringannya suatu pidana sebagai pembalasan didasarkan pada Thalia Bagginson atau teori keseimbangan atau proportionality. Jadi konsekuensinya kalau pidana sebagai pembalasan, maka penentuan bobot atau jenisnya itu harus seimbang dengan perbuatan yang dia lakukan. Hanya saja seimbang di sini bukan berarti harus serupa, tapi paling tidak nilainya sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Harus ada suatu keseimbangan proportionality antara tindak pidana yang telah dilakukan seorang dengan pidana yang harus dijatuhkan pada pelakunya. Ini pernyataan dari Hegel dengan teori dialektikanya. Kemudian yang kedua, teori relatif. Ini berbeda dengan teori yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu backward looking, tapi kalau teori relatif ini lebih pada forward looking. Tidak melihat pada masa depan, perbuatan sudah terjadi, ya sudah, biar terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana pidana itu menimbulkan efek pencegahan, baik special prevention maupun general prevention. Baik untuk pelakunya agar dia tidak mengulang lagi kejahatan di masa yang akan datang, maupun untuk masyarakat agar dia tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana. Jadi melihatnya kepada masa depan. Tapi secara terperinci sebenarnya teori relatif ini bertolak dari 3 tujuan utama pemidanaan. Yang pertama pencegahan atau prevention. Nah, salah satu aplikasinya menggunakan penjara. Orang itu dipenjara, dijauhkan dari masyarakat agar dia tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Mencegah, prevention. Yang kedua deterrence, penangkalan. Biar dia kapok. Kalau kapok berarti ke depan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan yang ketiga pembinaan atau reformation. Inilah konsep yang digunakan oleh Indonesia. Karena penjara itu konsepsinya sudah untuk pemasyarakatan, melakukan resosialisasi, dibina kemudian agar dia bisa hidup bermasyarakat lagi secara normal. Maka kalau di Indonesia penjara itu sudah bukan lagi fungsinya untuk penjeraan, akan tetapi untuk pembinaan, resosialisasi. Maka kemudian kalau ada remisi itu hal yang lumrah, sudah menunjukkan perbaikan ya remisi. Akibat meningkatnya kembali dorongan dan fantasi seks. Depo-provera saja tidak akan efektif untuk mengobati pelaku seks, namun harus dikombinasikan dengan psikoterapi.
tidak ada studi yang dapat menjelaskan bahwa Depo-Provera cocok digunakan untuk semua jenis pelaku seks. Misalnya parafiliaks. Parafiliaks itu dia melakukan kekerasan seksual, tapi karena dorongan dari fantasi yang ada pada otaknya. Jadi begitu dia berfantasi, dia terdorong untuk melakukan itu. Nah, maka Depo-Provera ini tidak cocok digunakan untuk jenis pelaku parafiliaks. Penggunaan Depo-Provera juga dapat menimbulkan efek samping berupa bertambahnya berat badan, berganti panas dan dingin pada badan secara sekejap, mimpi buruk, kelelahan, kram kaki, mual, sakit kepala, dan depresi. Depo-Provera juga dapat memperburuk epilepsi, asma, disfungsi jantung, dan disfungsi ginjal. Kalau terkait dengan kanker, belum ada penelitian terhadap manusia, tapi untuk hewan, itu ternyata obat kimia Depo-Provera ini juga bisa berefek buruk terhadap kanker. Saya kira begitu, sehingga untuk yang terakhir kesimpulannya harus dipilih cairan kimia yang benar-benar cocok, tidak menimbulkan efek berbahaya yang besar untuk pelakunya. Saya kira demikian, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rigo, luar biasa. Saya membayangkan Bapak paling muda gitu ya. Dan banyak sekali materi yang disampaikan dari awal tentang latar belakang sampai pada teori justifikasi pemidanaan, dan 3 hal pokok di belakang yang disebutkan sebagai apakah kebiri kimia itu akan diterapkan, dan apakah kemudian kita akan memberikan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Itu sudah disampaikan, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terakhir, pemateri yang akan menyampaikan adalah Bapak Abdul Malik dari perspektif hukum pidana Islam. Sejauh mana Islam mengakomodir gagasan kebiri kimia ini akan disampaikan secara singkat oleh Pak Malik sekitar 20 sampai 30 menit. Terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan fakultas, Pak Dekan, Pak Kapolri, Bapak Ibu dosen, anak-anakku mahasiswa, dan para tamu undangan dari penghasilan, kepolisian, dan akademisi yang saya hormati. Seperti disampaikan oleh Mas Syarif sebagai moderator tadi, ujung perspektif topik pokok yang mau dikaji pada diskusi publik hari ini, pada giliran saya dimintakan untuk sedikit fokus ya, mengeksplorasi, menyoroti bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama melihat, mengajarkan atau bahkan paling tidak yang meninjau ya, eksistensi pidana kebiri kimia yang menjadi diskusi pada hari ini. Oke. Sekedar menegaskan dan menanggaskan saja presentasi Bu Aroma dan juga Pak Ari Wibowo tadi, bahwa karena ini ada kaitannya kan, kenapa pidana kebiri kimia digagas, lalu sempat menjadi kontroversi yang panjang sampai hari ini pun masih ada diskusi-diskusi tentang itu. Itu karena memang betul datanya meskipun tadi berbeda-beda ya. Datanya tadi berbeda-beda. Kalau Bu Aroma tadi mengambil data untuk skop Jogja baru main tadi ya, cukup bagus bagi rekan-rekan di Jogja ya. Pak Ari lebih luas lagi, bahkan komparatif di berbagai negara. Saya rasa sama untuk fokus di Indonesia secara agak sedikit saja saya kilas ya. Memang sangat memprihatinkan kita bisa membuat satu kata singkat menggambarkan kejahatan kekerasan pada anak, entah itu kekerasan psikis, kekerasan fisik, bahkan sampai pada kematian, kekerasan seksual khususnya juga. Memang datanya sangat memprihatinkan. Nah, itu tergambar dari beberapa yang bisa dipaparkan ya, beberapa slide dalam sedikit tuangan gagasan saya sudah saya sampaikan. Misalnya kasus-kasus dari tahun ke tahun yang semakin menunjukkan peningkatan, khusus untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual masuk sebagai kejahatan kisos, penganiayaan, perlukaan. Maka dalam konteks ini ada yang menggagas kalau begitu pidana kebiri kimia adalah
bisa dijadikan sebagai suatu hal yang dibenarkan dalam bahasa Islam karena dia merupakan pidana kisos untuk kejahatan kisos yang dilakukan oleh pelaku karena dia merusak alat kelamin korban dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, di dalam Islam ada juga tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana takzir. Tindak pidana takzir ini adalah jenis tindak pidana di luar hudud dan kisos. Pokoknya bukan 7 macam hudud dan bukan 2 macam kisos. Apa itu? Bisa segala macam. Termasuk kejahatan seksual, termasuk cyber sex, pornografi, narkotika, penyalahgunaan psikotropika, terorisme bahkan dan seterusnya. Islam sangat fleksibel. Ya, dalam satu tulisan yang sangat bagus oleh Yusuf Kordowi yang telah diterjemahkan dalam sebuah buku di Indonesia dalam bahasa Indonesia, keluasan dan keluasan hukum Islam itu tergambarkan. Konsep takzir inilah yang menjadikan hukum Islam itu hebat. Fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Orang mau berubah, bertingkah pola macam-macam kejahatannya yang tidak disebutkan dalam nas Quran hadis, silakan. Tapi kalau memenuhi prinsip-prinsip takzir, dia bisa dikriminalkan. Termasuk kejahatan kekerasan seksual. Nas Quran tidak menyebutkan ada larangan sekalipun. Ya, karena tidak ada kan. Al-Quran yang mengatakan misalnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu pedofilia, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kekerasan seksual, enggak ada. Quran enggak ada, hadis enggak ada. Tapi itu bukan berarti boleh. Dalam Islam ada konsep hukum Islam namanya takzir. Takzir itu kewenangan penguasa. Sepanjang itu perbuatan dipandang tercela dan bisa dikriminalkan dengan prinsip-prinsip tertentu. Yang kalau dikriminalkan dengan ancaman pidana tertentu, dia bisa memenuhi prinsip-prinsip penalisasi tertentu, maka dia bisa dilegalkan dalam Islam, termasuk kekerasan seksual. Nah, apa prinsip-prinsip kriminalisasi dalam Islam yang menjadikan bahwa kalau kekerasan seksual mau dikonsepkan sebagai kejahatan takzir bisa dibenarkan? Yaitu ada 3 yang saya mengutip pendapat Ibrahim Hussein. Dalam satu tulisannya dia memaparkan paling tidak kalau pemerintah termasuk Indonesia misalnya mau menegaskan pelarangan kejahatan seksual sebagai tindak pidana dalam Islam namanya takzir, itu bisa dibenarkan sepanjang ada 3 parameter ini. Apa itu? Yaitu perbuatan itu tercela secara moralitas agama. Saya rasa agama manapun apalagi Islam kan, perbuatan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk modus apapun, mau sodomi, mau pencabulan non intercourse maupun apalagi perkosaan, moralitas agama jelas sangat membenci, mencela, melarang. Lalu yang kedua, perbuatan itu sepanjang kalau dibiarkan melahirkan bahaya, bahkan potensi bahaya sekalipun cukup, sudah bisa dilarang. Karena Nabi pernah mengatakan la dharara wa la dirara. Orang yang melahirkan suatu perbuatan yang membahayakan dirinya itu dilarang, apalagi membahayakan orang lain. Lalu yang ketiga, ketika itu dilarang, betul-betul harus ditempatkan dalam koridor bahwa dia sesuai dengan tujuan umum, prinsip umum hukum Islam. Maqasidut tasyri'iyah, yaitu tentang jalbul masalih wa darul mafasid, atau bisa melahirkan maslahah kalau itu dilarang dan dipidana, dan bisa mencegah kerusakan. Kalau dibiarkan justru melahirkan sebaliknya. Seandainya kejahatan kekerasan seksual tidak dilarang dan tidak diancam pidana, maka yang terjadi masa depan bangsa menjadi pertaruhan, anak-anak tidak terlindungi, dan orang yang berkeliaran menjadi pelaku-pelaku kekerasan seksual akan menjadi tumbuh kembang tanpa terkendali. Ketika itu terjadi, maka kemaslahatan tidak terwujud, pencegahan kerusakan tidak akan terjadi. Maka itu bisa dijadikan dasar bahwa ketika dikriminalkan dia perlu justifikasi sebagai kejahatan takzir. Nah, kejahatan takzir itu adalah kejahatan yang pidananya apa? Yaitu diancam dengan pidana takzir. Apa itu pidana takzir? Ialah segala macam jenis pidana apapun bentuknya yang penting ditetapkan oleh negara. Itu dalam Islam begitu konsepnya. Ditetapkan oleh negara dalam undang-undang dengan mengacu kepada prinsip-prinsip penalisasi Islam. Dan bisa diorientasikan mencapai tujuan-tujuan pemidanaan dalam Islam. Jadi sedikit nanti ada titik singgungnya dengan Pak Ali di bawah.